Selamat pagi anak-anak ibu semuanya untuk kelas 12 akuntansi 1 dan 2. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat. Nah, di video kali ini ibu akan menjelaskan pelajaran akuntansi keuangan. Dan kita sekarang masuk judul besar baru ya, yaitu dengan judul besarnya penyusutan aset tetap. Adapun untuk adik pengetahuannya yaitu peserta didik mampu menerapkan metode penyusutan aset tetap dan pencatatannya. Kemudian peserta didik mampu melakukan pencatatan penyusutan aset tetap. Nah, kita bahas yang pertama yaitu yang A, pengertian penyusutan. Aset tetap dibeli untuk dipakai dalam operasional perusahaan dalam jangka waktu yang relatif lama atau dianya lebih dari 1 tahun. Aset tetap memberikan jasa selama masa atau umur pemanfaatan pemakaiannya tidak terbatas pada tahun pembelian saja, tetapi pada tahun-tahun berikutnya, sehingga harga perolehan aset tetap juga harus dibebankan sebagai biaya dalam masa penggunaannya. Nah, yang dimaksud dengan aset tetap ini biasanya aset yang digunakan dalam perusahaan itu yang lebih dari 1 tahun. Nah, di sini pembebanan atau alokasi harga perolehan aset tetap selama masa penggunaannya disebut dengan penyusutan atau sering kita sebut sebagai depresiasi. Jadi, penyusutan atau depresiasi itu sama. Istilah depresiasi disebut istilah depresiasi untuk menunjukkan alokasi harga perolehan aset tetap yang bisa diganti ketika masa manfaatnya sudah habis, seperti gedung, kemudian mesin-mesin, kendaraan, peralatan, dan lain-lain. Hal alokasi harga perolehan aset tetap yang tidak dapat diganti seperti sumber-sumber alam biasa disebut dia depresi. Artinya di sini pengertian penyusutan ini suatu aset yang ada di perusahaan itu yang wajib digunakan lebih dari 1 tahun. Umur pemakaiannya itu dari mulai dari pembelian itu lebih dari 1 tahun. Itu maksud daripada penyusutan. Dan biasa juga di dalam akuntansi selain kata penyusutan, dianya juga biasa dibilang depresiasi. Nah, aset tetap yang dapat disusutkan adalah aset tetap yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu digunakan selama lebih dari 1 periode akuntansi. Kemudian yang kedua memiliki masa manfaat yang terbatas. Kemudian yang ketiga dimiliki untuk digunakan dalam operasional perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi. Itu dia ya. Kemudian kita masuk yang B, yaitu alasan aset tetap perlu disusutkan. Faktor-faktor yang menyebabkan mengapa aset tetap perlu disusutkan atau dikelompokkan dia menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor fisik. Faktor-faktor fisik yang mempunyai fungsi aset tetap berkurang adalah karena dia dipakai, karena umur dia semakin tua dan mengalami kerusakan. Nah, yang dianya faktor fisik artinya aset yang di perusahaan itu yang memiliki wujud fisik itu masa manfaatnya jelas berkurang ya.
Disebabkan oleh apa faktor tadi? Yang pertama karena dia dipakai, pasti masa manfaatnya dia berkurang. Kemudian karena umur yang semakin tua. Kemudian ya kerusakan. Yang kedua dia ada namanya faktor fungsional. Kemampuan aset tetap dalam memenuhi kebutuhan produksi semakin lama akan semakin menurun, sehingga perlu diganti. Kemajuan teknologi juga dapat mengakibatkan suatu aset tidak ekonomis jika dipakai. Itu tadi dianya ya. Alasan yang ke B-nya yaitu alasan aset tetap perlu disusutkan itu karena ada dua faktor. Ibu jelaskan tadi, yang pertama dia ada faktor fisik, kemudian dia yang kedua ada faktor fungsional. Sekarang yang C yaitu faktor-faktor dalam menentukan beban penyusutan depresiasi. Di sini dia ada 3. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan besarnya beban penyusutan setiap periode. Yang pertama dia ada namanya harga perolehan atau cost, yaitu jumlah kas atau setara kas atau utang yang timbul dan beban-beban lain yang dikeluarkan sejak pembelian sampai aset siap digunakan. Harga perolehan itu adalah harga pertama kali barang aset tersebut. Misalkan kita contohkan mesin tersebut, dia dibeli berapa harga pertamanya. Kemudian yang kedua dia ada namanya nilai sisa atau residu, yaitu nilai yang diharapkan dapat diterima ketika aset tetap sudah habis masa penggunaannya. Di sini dianya selisih antara harga perolehan dengan nilai residu adalah nilai yang akan disusutkan. Yang ketiga, dia ada namanya taksiran umur kegunaan atau masa manfaat atau umur ekonomis, yaitu masa-masa aset tetap digunakan dan menghasilkan produksi atau jasa. Nah, di umur taksiran ini biasanya dianya paling sering digunakan dalam perusahaan itu dia 5 tahun, 10 tahun, 2 tahun, itu dia untuk umur ekonomis pemanfaatan dari mesin tersebut. Nah, untuk anak-anak ibu, pertanyaannya yang pertama, coba jelaskan pengertian dari penyusutan atau depresiasi. Kemudian yang kedua, coba tuliskan mengapa aset tetap coba tuliskan kriteria aset tetap. Tadi ada 3 ibu jelaskan. Kemudian yang ketiga, soal yang ketiga, coba anak-anak ibu jelaskan. Yang pertama, apa itu harga perolehan? Yang kedua, apa dia nilai sisa atau residu? Yang ketiga, apa dia taksiran umur ekonomis? Taksiran umur kegunaan atau umur ekonomis. Nah, buat anak-anak ibu semua, mohon dijawab soalnya. Kemudian soalnya catatannya juga dikirim ke dalam WA pribadi ibu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat pagi.